Dianggap bikin malu Asia di Piala Dunia, bobrok Arab dan AFC makin terungkap. Timnas Indonesia turut jadi korban. Niatnya mau jadi abang-abangan Asia, malah jadi badut Asia. Hehehe, bercanda ya. Mereka tak pantas berada di Piala Dunia. Mungkin itulah kalimat yang dianggap paling pas oleh banyak pecinta sepak bola untuk menggambarkan bagaimana kondisi timnas Arab Saudi saat ini. Lagi dan lagi, salah satu wakil Asia di Piala Dunia, yakni Arab Saudi, membuat wajah sepak bola Asia kembali tercoreng di hadapan dunia. Dan hal itu terjadi setelah Arab Saudi dihajar telak 4 gol tanpa balas oleh Spanyol dalam laga lanjutan Grup H Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan bukan hanya soal kekalahan telak tersebut. Yang jauh lebih memalukan di sini adalah bagaimana Arab Saudi memulai dan menjalani pertandingan itu. Seolah sudah menyadari bahwa mereka akan kesulitan menghadapi kualitas Spanyol, tim yang berjuluk The Green Falcons tersebut justru kembali menampilkan gaya permainan yang menuai kritik dari banyak pihak. Bukan karena keberanian menyerang atau kualitas permainan yang memukau, melainkan karena permainan keras dan berbagai aksi yang dianggap tidak mencerminkan sportivitas. Sepanjang pertandingan, tempo permainan beberapa kali terganggu karena banyaknya pelanggaran yang terjadi. Wasit pun berulang kali harus meniup peluit untuk menghentikan permainan. Tak hanya itu, muncul pula aksi yang sudah sangat familiar di mata banyak penggemar sepak bola Asia, yaitu taktik guling-guling FC. Pemain Arab tiba-tiba terjatuh, berguling-guling meski dinilai minim kontak fisik. Banyak yang menilai taktik seperti ini sengaja dilakukan Arab Saudi untuk memecah ritme permainan Spanyol dan menghambat peluang terciptanya lebih banyak gol. Karena jika pertandingan berjalan normal tanpa berbagai gangguan tersebut, bukan tidak mungkin Spanyol akan mencetak gol lebih banyak lagi dan membuat skor menjadi jauh lebih memalukan bagi Arab Saudi. Jelas, taktik yang dilakukan Arab Saudi ini langsung mendapat respon negatif di media sosial. Sebagian netizen bahkan beranggapan bahwa pola seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Mereka menilai cara bermain tersebut sudah sangat sering terlihat ketika Arab Saudi tampil di level Asia. Dan ketika membahas soal korban dari pola permainan seperti ini, banyak penggemar sepak bola Indonesia tentu masih mengingat berbagai pertemuan antara Indonesia dan Arab Saudi. Dalam sejumlah pertandingan, publik sepak bola Indonesia berkali-kali mengeluhkan kerasnya permainan Arab Saudi, berbagai pelanggaran yang dianggap berlebihan, hingga aksi-aksi yang dinilai bertujuan memancing emosi untuk merusak fokus permainan terus muncul dan diperagakan para pemain Arab Saudi. Jelas, saat itu pun kritik bermunculan dari berbagai arah. Banyak pihak mengecam tindakan Arab Saudi yang dianggap tidak sportif tersebut. Namun yang membuat publik semakin geram adalah karena tidak pernah terlihat adanya tindakan yang benar-benar tegas terhadap berbagai kontroversi yang melibatkan Arab Saudi. Dan disinilah nama AFC kembali menjadi sorotan. Dalam hal ini, banyak supporter merasa bahwa ketika negara-negara lain melakukan kesalahan, hukuman bisa datang dengan cepat. Namun, ketika kontroversi melibatkan tim tertentu yang memiliki pengaruh besar di kawasan Asia, penanganannya justru terasa berbeda. Pandangan inilah yang kemudian memunculkan tudingan bahwa AFC seolah terlalu lunak terhadap Arab Saudi. Bahkan tidak sedikit yang menilai bahwa berbagai keuntungan yang didapat Arab Saudi selama bertahun-tahun telah membuat mereka nyaman bermain dengan cara kotor seperti itu. Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya pun kerap disebut sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh situasi tersebut. Karena ketika tim-tim lain berusaha berkembang melalui kualitas permainan, ada pihak yang dinilai justru mendapat perlakuan istimewa dan perlindungan berlebih dari AFC. Dan boom, seakan kena karma, hasil yang terjadi di Piala Dunia pun seakan menjadi tamparan keras. Sebab di panggung dunia tidak ada AFC yang bisa melindungi Arab Saudi dari kualitas lawan yang jauh lebih baik. Tidak ada keuntungan yang bisa mengubah fakta di lapangan, dan tidak ada alasan yang bisa menutupi perbedaan kualitas yang begitu besar.
Akibatnya, Arab Saudi datang ke Piala Dunia justru untuk mempertontonkan permainan yang kembali menuai kritik dan pada akhirnya menjadi sasaran empuk tim-tim kuat dunia. Sebab ketika menghadapi lawan-lawan elit, permainan keras dan berbagai trik untuk menggulur waktu tidak cukup untuk menutupi kelemahan yang ada. Di tengah panasnya kritik yang menghampiri Arab Saudi, pernyataan menarik pun datang dari Kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dozari. Dalam pemaparannya, Al-Dozari memang mengakui kualitas yang dimiliki timnas Spanyol. Namun pada bagian akhir pernyataannya, ia menyebut bahwa Arab Saudi tetap merupakan salah satu tim terkuat di dunia. Kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Kekalahan adalah bagian dari sepak bola dan kami akan berusaha membalasnya di pertandingan terakhir melawan Cape Verde. Bertanding melawan tim-tim besar seperti Spanyol memberikan kami kekuatan dan pengalaman dalam kompetisi sebesar Piala Dunia dan masa depan akan lebih baik. Meskipun mengalami kekalahan telak dari Spanyol, tim nasional Saudi tetap menjadi salah satu tim terkuat di dunia, ujar Salem Al-Dozari. Tentu saja, pernyataan tersebut pun langsung memicu perdebatan baru, sebab banyak penggemar sepak bola merasa bahwa status sebagai tim kuat seharusnya dibuktikan di atas lapangan, bukan hanya melalui klaim atau rasa percaya diri semata, apalagi ketika sebuah tim baru saja kalah telak dan gagal menunjukkan performa yang meyakinkan di hadapan dunia. Bagi para pengkritiknya, tim kuat adalah tim yang mampu bersaing secara sportif, dihormati karena kualitas permainannya, dan mampu meraih hasil melalui kemampuannya sendiri. Bukan tim yang terus-menerus dikaitkan dengan kontroversi, permainan keras, aksi mengulur waktu, ataupun tudingan mendapat perlakuan istimewa dari konfederasi. Gini nih ya kalau lolos Pildun lewat jalur kontroversi. Niatnya mau jadi abang-abangan Asia, malah jadi badut Asia. Hehehe, bercanda ya. Mampus lu dibantai abis sama Spanyol. Ini bukan masalah politik, ini bukan masalah agama, ini murni masalah sepak bola. Karena di Asia, lu suka petantang petenteng, lu atur semuanya. AFC berpihak sama lu. Astagfirullahaladzim, 4-0. Emang bikin malu perwakilan Asia lo, Saudi lo, Arab lo. Dah,